Jadi di sini akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pernikahan. Pertanyaan yang pertama, talak lewat WA. Bagaimana hukum talak lewat WA? Apakah sah? Di sini para ulama juga sepakat bahwasanya talak itu ada yang menggunakan sehut sore. Artinya entah itu dengan niat atau tidak, talak itu terjadi. Kalau kita ingin menjawab pertanyaan seperti itu, kita harus mengingat kejadian bahwasanya talak itu tidak harus di depan istri. Sekalipun istrinya tidak di depan, ketika seorang suami melakukan talak itu tetap terjatuh, seperti halnya kisah Fatimah binti Qais yang melaporkan Abu Amr bin Habs bahwasanya Abu Amr bin Habs telah menceraikan Fatimah dengan talak 3, dan pada saat itu Fatimah tidak bersamanya. Saya bertendensi pada sebuah kaidah yang berbunyi Alkitabu kal kitab, bahwasanya tulisan itu seperti halnya ucapan. Maka dari itu, walaupun orang itu lewat WA, tolaknya tetap sah karena Alkitabu kal kitab. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, talak dalam keadaan mabuk, apakah jatuh? Jawabannya, kita lihat dulu ada sebuah hadis yang berbunyi salasun jadduhunna jaddun, jidduhunna jiddun, wahasluhunna jiddun. 3 perkara yang ketika kita sungguh-sungguh maka akan terjadi, dan ketika kita bercanda pun itu akan terjadi. Apa? An-nikahu wa thalaqu wa raj'atu. Yang pertama adalah nikah, yang kedua adalah yang kedua adalah cerai, dan yang ketiga adalah rujuk atau kembali kepada istri. Jadi kesimpulannya, tolak dalam keadaan mabuk tetap jatuh. Apalagi orang ini mabuk. Untuk menghukum orang tadi supaya tidak menyepelekan yang namanya hukum dalam Islam. Yang ketiga adalah, bolehkah seorang istri mengajukan gugatan cerai? Perlu kita ketahui dalam fikih, ini saya membawa kitabnya fikih langsung. Di situ ada hukum yang disebut dengan khulu. Apa itu khulu? Khulu yaitu suatu akad yang ingin dilakukan oleh seorang istri ketika tidak cocok dengan suaminya. Maknanya dalam bahasa Jawa itu adalah rapak. Bahasanya rapak. Dalilnya saya mengutip dari Al-Qur'an yang berbunyi walahunna mislulladzi alaihinna bil ma'ruf. Diperbolehkan bagi seorang perempuan seperti halnya apa yang dilakukan oleh para laki-laki. Dengan tujuan apa? Yang penting ada kebaikan, karena sudah tidak merasa ada kecocokan lagi, maka diperbolehkan kepada seorang perempuan untuk mengajukan gugatan cerai. 3. Yang keempat, ketika dalam masa iddah menggauli istrinya, bagaimana hukumnya? Hukumnya diperbolehkan. Kenapa? Karena beberapa ulama berpendapat bahwasanya rujuk itu bisa terjadi dengan wati, seperti yang disebutkan dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah, tasihhu ar-raj'atu indahum bil wati mutlaqan sawa'un nawa az-zawju ar-raj'ata amla aw amlam yanwiha fa illam yashhad ala dzalik fa illam yushhid ala dzalik. Jadi dengan cara seperti itu ataupun dengan cara seorang suami menggauli istrinya itu tidak dikatakan sebagai zina. Bahkan menurut satu pendapat, suami tadi bisa menjadi seorang suami lagi bagi istri yang telah ditolakkan. 3. Yang keenam, apakah seorang istri berhak memiliki atau boleh rujuk? Jawabannya tidak, karena rujuk itu hanya berhak dilakukan oleh seorang suami. Dalam Al-Quran disebutkan wa bulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Itu ayat yang saya gunakan sebagai dalil bahwasanya seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk rujuk, dan yang boleh rujuk hanyalah seorang laki-laki. Kenapa? Karena memang itu adalah hak seorang laki-laki yang mengetahui bahwasanya apakah dia sanggup gini dan sebagainya. Kesimpulannya, rujuk tidak berhak untuk seorang istri. 3. Yang terakhir, apa itu hikmah rujuk? Hikmah rujuk adalah seseorang di situ bisa menghindari apa yang telah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sering disampaikan para ulama, abghadul halal ilallahi at-talaq. Bahwasanya perkara yang paling dibenci Allah
perkara hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka ulama fikih mensyariatkan yang namanya hukum rujuk. Yang kedua, hikmahnya apa? Terkadang orang melakukan perceraian itu mungkin dalam keadaan emosi atau dalam keadaan tidak disadarkan diri atau terbawa emosi lah. Hingga akhirnya setelah dia melakukan perceraian ingin kembali kepada istrinya lagi. Nah, untuk memfasilitasi perkembalian seorang suami kepada istrinya tadi, akhirnya ulama fikih mensyariatkan yang namanya hukum rujuk. Nah, mungkin itu dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.